Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang al-wala wal bara yang diambil dari kitab Tahzibut Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah taala. Beliau berkata, al-babur rabi'u, bab yang keempat, al-wala wal bara, yaitu tentang al-wala wal bara. Al-babul awal ta'rifuhuma wa hukmuhuma. Pembahasan yang pertama adalah definisi keduanya dan juga hukum keduanya. Al-wala'u fil lughati al-mahabbatu wan nasratu wal qurbu. Kata al-wala secara bahasa berarti al-mahabbah, yaitu mencintai, wan nusratu memberikan pertolongan, wal qurbu dan kedekatan. Jadi makna wala secara bahasa adalah mencintai, menolong dan juga ada kedekatan. Wal waliyu al-muhibbu was sadiq wan nasir. Kata al-wali, apa makna al-wali? Yaitu al-muhibbu yang mencintai, wasadiqu teman yang dekat, wan nasir dan penolong. Wa huwa diddu al-adu, dan dia merupakan lawan dari kata al-adu. Al-adu itu musuh. Wal mualah wal walayah diddul muadah. Kata al-mualah dan kata al-walayah bermakna lawan dari kata muadah, yaitu memusuhi. Jadi makna al-wala secara bahasa adalah mencintai, menolong dan ada kedekatan. Sedangkan makna wali yaitu yang mencintai, teman dan penolong. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu. Al-adu artinya musuh. Dan kata mualah dan walayah maknanya sama, yaitu lawan dari kata muadah. Muadah yaitu permusuhan. Wal wala'u fil istilah huwa mahabbatul mu'minin li ajli imanihim wa nusratuhum wa nushu lahum wa i'anatuhum wa rahmatuhum wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minin. Dan makna wala menurut istilah adalah mahabbatul mu'minin, yaitu mencintai orang-orang mukmin, li ajli imanihim karena keimanan mereka, wa nusratuhum dan memberikan pertolongan kepada mereka, wa nushu lahum dan memberikan nasihat kepada mereka, wa i'anatuhum dan memberikan bantuan, wa rahmatuhum dan mengasihi mereka. Wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minin, dan apa hal-hal yang disamakan atau digabungkan dengan hal itu, yang berkaitan dengan hak-hak seorang mukmin. Jadi makna wala menurut istilah adalah cinta seseorang mukmin kepada mukmin yang lain. Kenapa seorang mukmin mencintai mukmin yang lain? Karena adanya keimanan dari orang-orang mukmin tersebut. Wala juga berarti nusratuhum, yaitu menolong orang-orang mukmin serta memberikan nasihat-nasihat kepada orang mukmin, juga memberikan bantuan pertolongan dan mengasihi orang-orang mukmin. Nah, itu makna wala. Wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minin. Termasuk juga ke dalam wala adalah hak-hak mukmin yang lainnya yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal wala'u yakunu fi haqqil muslim allazi lam yusirra ala syai'in min kaba'iri dzunub. Dan wala atau loyalitas tersebut yakunu fi haqqil muslim, ada pada hak seorang muslim, allazi lam yusirra ala syai'in min kaba'iri dzunub. Ada pada seorang muslim yang tidak terus-menerus di atas sesuatu dari dosa-dosa besar. Wala tersebut yaitu ada terhadap seorang muslim yang tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Amma idza kana al-muslimu musiran ala syai'in min kaba'iri dzunub kar-riba aw al-ghibati aw isbali thiyabi aw halqi sya'ri al-aridaini wa zaqn wal lahya aw ghairi dzalika fa innahu yuhabbu biqadri ma 'indahu min at-ta'at wa yubghadu biqadri ma 'indahu min al-ma'asi. Adapun jika seorang muslim dia menerus di atas sesuatu dari dosa besar, seperti dosa besar melakukan riba atau menggibah atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, atau halqi sya'ril aridain, atau dia mencukur rambut yang terletak di kedua pipi, wazaqan dan juga rambut yang tumbuh di di jakun, yaitu jenggot, au ghairi zalika atau dosa-dosa yang lain, fa innahu yuhabbu biqadri ma 'indahu min at-ta'at. Maka orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar tersebut dicintai seukuran ketaatan-ketaatan yang ada pada dirinya. Wa yubghadu biqadri ma 'indahu min al-ma'asi, dan dia dibenci sesuai dengan seukuran dengan maksiat-maksiat yang ada pada dirinya. Jadi wala itu ada bagi seorang muslim. Seorang muslim yang bagaimana? Seorang muslim yang tidak menerus melakukan dosa-dosa besar. Adapun seorang muslim yang dia melakukan dosa-dosa besar dan terus menerus berada dalam dosa besar, seperti dosa besar riba, dosa besar menggibah, atau dosa besar menjulurkan pakaian yang melebihi kedua mata kaki, atau dosa besar mencukur
rambut yang ada di kedua pipi, ataupun dosa besar mencukur jenggot atau dosa-dosa yang lain, maka orang mukmin tersebut dicintai seukuran dengan ketaatan yang ada pada mukmin tersebut, dan juga dibenci seukuran dengan maksiat yang ia lakukan. Wal mahabbatu lil muslimil 'asi taqtadi an yuhjar idza kana hadzal hajru yuaddi ila iqla'i min hadzal ma'siyah wa ila adami fi'li ma yushbihuha min qibalihi aw min qibali ghairihi. Dan cinta bagi seorang muslim yang bermaksiat mengharuskan untuk yuhjar, yaitu diboikot. Cinta kepada seorang muslim yang melakukan maksiat mengharuskan orang muslim yang lain untuk memboikotnya. Idza kana hadzal hajru yuaddi ila iqla'ihi min hadzal ma'siyah atau an hadzal ma'siyah. Jika pemboikotan tersebut menyebabkan ia berhenti dari melakukan maksiat tersebut. Wa ila adami fi'li ma yushbihuha min qibalihi aw min qibali ghairihi. Dan jika boikot tersebut menyebabkan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang semisal, atau mengakibatkan orang lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti yang ia lakukan. Jadi kecintaan terhadap seorang muslim yang bermaksiat itu mengharuskan muslim yang lainnya untuk memboikotnya. Supaya apa? Supaya muslim yang bermaksiat tersebut menghentikan maksiat yang ia lakukan, dan supaya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang semisal dengan yang ia lakukan tersebut, baik dianya sendiri ataupun orang lain, supaya mereka tidak melakukan maksiat tersebut. Kama hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salasata alladzina takhallafu an ghazwati Tabuk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot 3 orang yang tertinggal dari mengikuti perang Tabuk. Wa amara sahabata an yahjuruhum, dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk memboikot mereka. Falam yukallimuhum 50 yawman muttafaqun alaihi. Sehingga para sahabat tidak berbicara dengan 3 orang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk tersebut selama 50 hari. Muttafaqun alaihi. Hadis tersebut adalah hadis muttafaq alaihi. Kama annal mahabbata lil muslimil 'asi taqtadi munasahatahu. Sebagaimana kecintaan terhadap seorang muslim yang bermaksiat mengharuskan untuk memberikan nasihat kepadanya. Sebagaimana kecintaan atau loyalitas kepada seorang muslim yang bermaksiat itu menghendaki untuk memberikan nasihat kepadanya. Jadi jika ada kita melihat seorang muslim dia melakukan maksiat apalagi dosa besar, maka muslim yang lain berkewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya, karena nasihat tersebut adalah bukti kecintaan seorang muslim terhadap muslim yang lain, dan kecintaan tersebut adalah bagian daripada al-wala, bagian daripada loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lain. Wa amarahu bil ma'rufi wa amrahu bil kama anna al-mahabbata lil muslimil 'asi taqtadi munasahatahu. Sebagaimana kecintaan terhadap seorang muslim yang bermaksiat menghendaki untuk memberikan nasihat kepadanya, wa amrahu bil ma'ruf, dan mengharuskan untuk memerintahkannya melakukan yang ma'ruf, wa nahyahu 'anil munkar, dan mengharuskan untuk melarangnya dari perbuatan mungkar. Liyaf'alal khaira wa yajtaniba al ma'siyata, supaya ia melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Fayanju min syaqa'id dunya wa azabil akhirah, sehingga ia selamat dari kebinasaan di dunia dan azab di akhirat. Kama taqtadil mahabbata lil 'asi iqamata al hudud wa ta'zirat alaihi liyatuba wa yarji'a ila Allah taala. Sebagaimana kecintaan terhadap seorang mukmin atau seorang muslim yang bermaksiat menghendaki untuk menegakkan hudud, yaitu hukuman-hukuman, wa ta'zir, dan juga hukuman-hukuman ta'zir terhadapnya, liyatuba, supaya dia bertobat, wa yarji'a ila Allah taala, dan ia kembali kepada Allah taala, wa litakuna tadhiran lahu min dzunubihi, dan supaya penegakan hukuman hudud dan ta'zir tersebut menjadi sebab bersihnya dia dari dosa-dosanya. Jadi kecintaan terhadap seorang muslim yang melakukan maksiat itu mengharuskan muslim yang lain untuk memberikan nasihat kepadanya agar ia meninggalkan maksiat tersebut, dan mengharuskan muslim yang lain untuk memerintahkannya melakukan yang baik dan meninggalkan yang mungkar, supaya ia melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan, segala bentuk maksiat, sehingga ia selamat dari kebinasaan di dunia dan azab di akhirat. Sebagaimana kecintaan terhadap seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan maksiat itu mengharuskan muslim yang lainnya, terutama pemerintahan, untuk menegakkan hukuman terhadap muslim yang bermaksiat tersebut jika dia melakukan dosa-dosa yang mengharuskan ditegakkannya hukuman hudud atau ditegakkannya hukuman ta'zir. Supaya apa? Supaya ia bertobat dan kembali kepada Allah, dan supaya penegakan hukum tersebut menjadi sebab ia suci dari dosa-dosa yang ia lakukan. Wa qaribun minal 'asi al-muttahamu bin nifaq, dan yang dekat
dengan orang muslim yang berbuat maksiat adalah al-muttahamu bin nifaq, yaitu orang yang dituduh melakukan kemunafikan, orang yang dicurigai melakukan kemunafikan. Jadi ada orang yang dekat hukumnya dengan orang muslim yang melakukan maksiat, yaitu orang yang dicurigai melakukan kemunafikan. Fayuala biqadri ma yazharu minhu minal khairi, maka ia diberikan loyalitas kecintaan seukuran dengan kebaikan yang nampak dari dirinya. Wa yu'ada biqadri ma yazharu minhu minal khubuthi, dan dimusuhi dia sesuai dengan sekadar dengan keburukan yang nampak darinya. Wa iza tabayyana nifaquhu wa hukima alaihi bin nifaq fa hukmuhu fi babil wala'i wal bara'i hukmu baqiyatul kuffar. Dan jika telah nampak nyata kemunafikannya, wa hukima alaihi bin nifaq, dan dia telah dihukum sebagai seorang munafik, fa hukmuhu fi babil wala, maka hukum orang tersebut dalam masalah al wala wal bara, apa hukumnya? Hukmu baqiyatul kuffar, maka hukumnya adalah sama dengan hukum orang-orang kufar yang lain. Alama sayati bayanuhu fil mabhasil ati, sesuai dengan penjelasan yang akan datang dalam pembahasan yang berikut insyaallah taala. Jadi yang mirip hukumnya dengan orang mukmin yang bermaksiat dengan orang muslim yang bermaksiat adalah orang yang dicurigai melakukan kemunafikan. Maka orang tersebut dicintai sesuai dengan kebaikan yang nampak padanya, dan juga dimusuhi sesuai dengan keburukan yang muncul darinya. Jika kemunafikannya telah nampak nyata dan dia telah diputuskan sebagai seorang munafik, maka hukum orang tersebut dalam masalah wala dan bara sama hukumnya dengan orang-orang kafir yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, amal mubtadi'atu, adapun kaum mubtadi'ah kal jahmiyati wal qadariyati wal rafidati wal asy'ariyati wa nahwihim fahum salasatu aqsam. Adapun al mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah, seperti apa? Seperti kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Rafidah, Asy'ariyah dan yang sejenis dengan mereka, fahum salasatu aqsamin, maka mereka ada 3 macam. Al qismul awwalu, yang pertama, man kana minhum da'iyan ila bid'atihi. Ya, adapun yang pertama adalah orang yang berasal dari kelompok-kelompok tersebut, dia menjadi penyeru kepada bid'ahnya, atau muzhiran laha, atau dia menampakkan bid'ah tersebut. Wa kanat bid'atuhu ghairu mukaffiratin, dan bid'ah yang ia lakukan itu tidak menyebabkan ia kafir. Fa yajibu bughduhu biqadri bid'atihi, sehingga wajib ia dibenci seukuran bid'ahnya. Kama yajibu hajruhu wa mu'adatuhu, sebagaimana ia wajib dijauhi dan dimusuhi. Wa hadza mujma'un alaihi baina ahli ilmi, dan ini adalah hal yang telah disepakati oleh ulama. Jadi jika ada al-mubtadi'ah, pelaku-pelaku bid'ah seperti kaum Jahmiyah, kaum Qadariyah, kaum Rafidah dan Asy'ariyah dan seterusnya, maka mereka ada 3 kelompok. Yang pertama, di antara mereka ada yang menyeru kepada bid'ahnya, dia menyeru orang lain untuk mengikuti bid'ah yang ia buat dalam masalah keyakinan dan masalah i'tiqadat tersebut. Atau dia menampakkan bid'ahnya. Ya, dan bid'ahnya itu bukanlah bid'ah yang menyebabkan seorang kafir, maka orang tersebut dibenci seukuran dengan bid'ahnya, sesuai dengan bid'ah yang ia lakukan, dan ia harus diboikot dan dimusuhi. Dan ini merupakan hal telah disepakati oleh para ulama. Fala tajuzu mujalasatuhu, tidak boleh duduk bersama dengannya. Wala tahaddutsu ma'ahu, dan tidak boleh berbicara bersamanya. Illa fi hali da'watihi wa nusihi, kecuali dalam keadaan mendakwahinya dan memberinya nasihat. Wa hazil mujalasatu innama tajuzu fi haqqil ulama'i khassatan, dan duduk bersama itu hanya boleh pada ulama, hanya boleh ya bagi ulama saja. Jadi jika ada pelaku-pelaku bid'ah i'tiqad di mana dia adalah orang yang menyeru umat untuk mengikuti bid'ahnya, atau dia menampakkan bid'ahnya, dia bangga dengan bid'ahnya, dan bid'ah yang ia lakukan itu bukanlah bid'ah yang menyebabkan seseorang kafir, maka orang tersebut harus dijauhi dan dibenci seukuran dengan bid'ah yang ia lakukan. Ya, kemudian tidak boleh duduk bersama dengannya, ya, mendengarkan bid'ah-bid'ahnya, mendengarkan syubhat-syubhatnya, tidak boleh juga berbicara dengannya, ya, kecuali ketika ingin memberikan nasihat dan dakwah kepadanya, dan nasihat tersebut hanya bisa dilakukan oleh para ulama saja. Amma man lam yakun minal ulama, adapun orang yang tidak merupakan bagian dari ulama, fala yajuzu lahu mujalasatul mubtadi, maka tidak boleh baginya duduk bersama dengan mubtadi, dengan pelaku bid'ah tersebut. Wala an yasma'a kalamahu, dan tidak boleh baginya mendengarkan ucapannya. Wala an yujadilahu, dan tidak boleh juga baginya mendebatnya. Wala an yaqra'a ma yaktubuhu, dan tidak boleh juga baginya menulis apa yang ia membaca apa yang ia tulis. Li'alla yaqa'a fi qalbihi syai'un min bid'atihi, supaya tidak ada sesuatu pun dari bid'ahnya yang yang terjatuh ke dalam hatinya. Walialla yu'athira alaihi bima yusiruhu minasyubuhat
bainal hini wal akhar, dan supaya pelaku bid'ah tersebut tidak mempengaruhi ya orang awam, orang yang tidak ulama dengan syubhat-syubhat yang ia lontarkan dari waktu ke waktu yang lain. Nah, jika dia adalah orang awam maka dia tidak boleh untuk duduk dan untuk berbicara ataupun berdebat dengan mubtadi' tersebut, ya. Dan tidak boleh juga dia membaca kitab-kitab yang ia tulis. Supaya apa? Supaya tidak ada ya bid'ah yang menempel di hatinya, supaya bid'ah tidak ada yang merusak hatinya, ya. Amma salamu 'alal mubtadi' wa raddu 'alaihi idza sallama fa huwa jaizun. Adapun mengucapkan salam kepada mubtadi', pelaku bid'ah akidah tadi, wa raddu 'alaihi, dan menjawab salam idza sallama, jika ia mengucapkan salam, fa haza jaizun, maka hal itu dibolehkan. Lakin yustahabbu tarku assalamu alaihi, tapi dianjurkan untuk tidak mengucapkan salam kepadanya. Wa tarku ijabati salamihi, dan dianjurkan tidak menjawab salamnya idza kana fi zalika maslahah, apabila dalam hal tersebut terdapat kemaslahatannya. Jadi mengucapkan salam kepada mubtadi itu boleh. Begitu juga menjawab salamnya itu adalah hal yang boleh. Tapi dianjurkan untuk tidak mengucapkan salam, dan dianjurkan juga untuk tidak menjawab salamnya jika ada maslahatnya. Ka'an yakuna zalika sababan fi tarkihi laha. Apa maslahat yang kemungkinan ada dan terwujud jika kita tidak memberikan salam dan tidak menjawab salam seorang mubtadi? Contohnya apa? Ka'an yakuna zalika sababan fi tarkihi laha. Seperti ya, hal tersebut menjadi sebab ia meninggalkan bid'ahnya. Aw ya'lama man haulahu qubha amalihi wa aqidatihi, atau supaya orang-orang yang ada di sekitarnya mengetahui buruknya amal dan akidah orang tersebut. Liyahdharahul 'ammatu, dan supaya ia dijauhi oleh orang umum. Wa nahwu zalika, dan yang sejenisnya. Jadi mengucapkan salam kepada mubtadi maka hukumnya boleh. Juga menjawab salam maka hukumnya adalah boleh. Tapi dianjurkan tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salamnya jika ada maslahat. Maslahatnya seperti apa? Seperti misalnya ya, tidak diucapkan salam, tidak dijawab salamnya, dia menjadi sadar dan dia berusaha untuk meninggalkan bid'ah yang ia lakukan, maka boleh tidak mengucapkan salam atau tidak menjawab salamnya. Atau untuk memberitahu orang yang ada di sekitarnya bahwa orang ini akidahnya buruk, akidahnya rusak, ya, sehingga orang-orang di sekitarnya mengetahui keburukan akidahnya. Maka jika ada masalah seperti itu, dibolehkan tidak mengucapkan salam atau tidak memberikan salam kepada mubtadi' tersebut. Wal qismu tsani minal mubtadi'ah, adapun kelompok yang kedua dari mubtadi'ah, man kanat bid'atuhu mukaffiratan, orang yang bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan. Kagulatis sufiyah, seperti kaum sufi yang ekstrim, allazina yad'una al-amwata wal masyayikha, yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan juga berdoa kepada para syekh. Wa kagulatir rafidati asy-syi'atil imamiyah, allazina yaz'umuna anna al-Qur'ana muharrafun aw ba'dahu ghairu mawjudin aw yastaghithuna bil makhluqin. Fahaula'i idza uqimat alaihimul hujjatu wa hukima bi kufrihim fa hukmuhum fi babil wala'i wal bara' hukmu baqiyatul kuffari ala ma sayati tafsiluhu fil mabasil ati insyaallah taala. Adapun orang yang melakukan bid'ah yang menyebabkan orang kafir dari agama, seperti bid'ahnya kelompok-kelompok sufi yang ekstrim, yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah mati, berdoa kepada para syekh, dan juga seperti ya Syiah Rafidah yang ekstrim, yang mereka mengklaim bahwa Al-Quran ini telah diubah atau sebagiannya tidak ada, atau mereka memohon perlindungan kepada makhluk, maka mereka itu jika hujjah telah ditegakkan kepada mereka dan mereka telah dihukumi sebagai orang yang kafir, maka hukum mereka dalam bab wala dan bara adalah sama dengan hukum orang-orang kafir yang lain, seperti penjelasan yang akan datang pada pembahasan yang berikut. Jika ada orang yang melakukan bid'ah, dan bid'ah yang dia lakukan itu adalah bid'ah yang menyebabkan seseorang kafir dari agama, seperti bid'ah yang dilakukan oleh sufi-sufi ekstrim, yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, berdoa kepada para syekh, atau juga seperti bid'ah yang dilakukan oleh Syiah Rafidah Imamiyah yang ekstrim, yang mereka misalnya mengklaim bahwa Al-Quran itu telah diubah-ubah oleh para sahabat. Mereka mengatakan ayat Al-Quran yang asli 17.000 ayat, kemudian para sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman kemudian mengubah-ubah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat yang memerintahkan para sahabat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Ali, dan berkaitan dengan celaan-celaan Allah terhadap para sahabat. Menurut klaim mereka seperti itu,
atau mereka yang berlindung kepada makhluk, maka mereka itu jika hujah telah ditegakkan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan adalah kesesatan, kemudian mereka tidak mau menerima hujah, maka mereka dihukumi dengan kekafiran mereka, dan hukum mereka dalam masalah wala dan bara sama dengan orang-orang kafir yang lain. Wal qismu tsalisu, dan bagian yang ketiga dari mubtadi'ah, man kana yukhfi bid'atahu, adalah orang yang merahasiakan bid'ahnya, wala yad'u ilaiha, dan ia tidak menyeru orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, wala yuhassinu syai'an min dhalalatiha, dan dia tidak menganggap baik sesuatu dari dalalatnya, dari kesesatannya, wala yamdahu ahlaha, dan dia tidak memuji pengikutnya, wala yusiru ba'dha syubahi allati tuaddiha, dan juga dia tidak menimbulkan beberapa syubhah yang allati tuaddiha, yang ditimbulkan oleh kesesatan-kesesatan tersebut. Fahuwa kal 'asi al-mukhfi li maksiatihi, maka ia seperti orang yang bermaksiat yang menyembunyikan maksiatnya. Yujalasu, maka dia dibolehkan duduk bersamanya, wa yusallamu alaihi, dan boleh diberikan salam kepadanya, wala yuhjar, dan dia tidak diboikot. Jadi jika ada orang yang merahasiakan bid'ahnya, dia tidak mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, dia tidak menganggap baik sesuatu dari kesesatan-kesesatan yang dia lakukan, dia juga tidak memuji pelaku-pelaku bid'ah tersebut, dan juga tidak berusaha untuk menebarkan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan terhadap atau yang berkaitan dengan bid'ah tersebut, maka hukum orang tersebut adalah seperti orang yang bermaksiat namun merahasiakan maksiatnya. Maka orang tersebut kita boleh duduk bersama dengan dia, dan boleh diberikan salam kepadanya, diucapkan salam kepadanya, dan dia tidak diboikot, ya. Itu adalah sikap Ahlussunnah terhadap mubtadi'ah, ya. Wal bara'u fil lughati at-taba'un an syai'i wa mufaraqatuhu wa takhallusu minhu. Dan makna al-bara' secara bahasa adalah at-taba'un an syai'i, yaitu saling menjauh dari sesuatu, wa mufaraqatuhu, dan memisahkan diri darinya, wa takhallusu minhu, dan juga membebaskan diri darinya. Yuqalu tabarra'tu min kadza fa ana minhu bara'un wa bari'un minhu. Dikatakan tabarra'tu min kadza, saya berlepas diri dari yang demikian. Fa ana minhu bara', maka saya berlepas diri darinya, wa bari'un minhu, dan juga jauh darinya. Taib. Jadi makna bara itu secara bahasa adalah menjauh dari sesuatu, meninggalkan, melepaskan diri dari sesuatu tersebut, ya. Wa fil istilahi, sedangkan makna bara menurut istilah bugdu a'da'illahi minal munafiqin wa umumil kuffar. Makna bara secara istilah adalah membenci musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan juga dari orang-orang kafir secara umum. Jadi membenci musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan juga membenci orang-orang kafir secara umum, itu makna al-bara. Wa adawatuhum, dan memusuhi mereka, wal bu'du anhum, menjauh dari mereka, wa jihadul harbiyina minhum bihasabil qudrati, dan berjihad melawan orang-orang kafir harbi di antara mereka sesuai dengan kemampuan. Wa hukmul wala'i wal bara'i annahuma wajiban, dan hukum wala dan bara annahuma wajibani, bahwa keduanya adalah wajib. Wa huma aslun azimun min usulil iman, dan keduanya wala dan bara itu merupakan satu pokok yang besar, satu pilar yang besar dari pilar-pilar keimanan. Faqad waradat adilatun katsiratun jiddan tadullu ala wujubi muwalatil mu'minin wa wujubil bara' min jami'il kafirin min yahudin wa nasara wa buziyin wa ubadil asnamin wa munafiqin wa ghairihim wa ala tahrimi muwalatahum, ya. Dan sesungguhnya telah datang dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan wajibnya memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, dukungan, dan pertolongan bagi orang-orang mukmin, dan wajibnya berlepas diri dari seluruh orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Buddha, penyembah berhala, orang-orang munafik, dan selain mereka. Wa ala tahrimi muwalatahum, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan keharaman memberikan dukungan, kecintaan, pertolongan kepada mereka. Hatta qala ba'du ahli ilmi, sampai-sampai sebagian ulama berkata, amma mu'adatul kuffari wal musyrikin, kata sebagian ulama apa? Adapun memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, fa'alam, maka ketahuilah, anallah subhanahu wa ta'ala qad aujaba dzalika wa akkada ijabahu. Kata sebagian ulama apa? Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk bermusuhan dan tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir.
dan hal tersebut ditegaskan kewajibannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa harrama muwalatahum wa shaddada fiha, dan Allah mengharamkan memberikan loyalitas dan dukungan serta kecintaan kepada mereka, wa shaddada fiha, dan Allah sangat menekankan hal tersebut. Hatta annahu laisa fi kitabillahi ta'ala hukmun fihi minal adillah ya aktsaru wala abyanu min hadzal hukmi ba'da wujubi tauhid wa tahrimi dhiddihi. Sampai-sampai bahwasanya tidak ada sesuatu dalam kitabullah Ta'ala, suatu hukum yang di dalamnya terdapat dalil-dalil yang lebih banyak dan lebih jelas daripada hukum ini setelah kewajiban bertauhid dan keharaman melakukan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berlepas diri untuk memusuhi orang-orang kufar, orang-orang munafik dalam Al-Quran itu sangat jelas. Ya, sangat banyak ayatnya. Ya, setelah ayat-ayat tentang tauhid yang paling banyak adalah ayat tentang kewajiban untuk berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya. Walihaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan juga benci karena Allah Azza wa Jalla. Jadi dalil yang mewajibkan kita orang-orang mukmin untuk membenci orang-orang kufar, membenci ya orang-orang orang-orang dari kalangan kafirin, itu dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Di bawah ya daripada dalil-dalil mewajibkan tauhid dan mengharapkan kesyirikan, banyaknya dalam Al-Quranul Karim. Wa min awdahi al-adillati ala wujubil wala'il mu'minin qauluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya memberikan loyalitas kepada orang-orang mukminin adalah firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha qawiyyun innallaha azizun hakim. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong-penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah rahmati. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang orang mukminin, baik yang laki-laki maupun perempuan, bahawa mereka itu saling ya memberikan walaknya kepada satu sama lain, saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Ya, mereka saling mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Mereka sama-sama menegakkan salat, mengeluarkan zakat, sama-sama mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka itulah orang-orang yang akan Allah kasihi di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa min awdahil adillati ala wujubil bara'i minal kafirin. Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan wajibnya berlepas diri dari orang-orang kafir, wa tahrimi mualatihim, dan dalil yang secara jelas menunjukkan keharaman memberikan loyalitas kepada mereka, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya ada pada kalian teladan yang baik pada Ibrahim, wallazina ma'ahu, dan pada orang-orang yang beriman bersamanya. Iz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan telah tampak dengan nyata antara kami dengan kalian apa? Al adawatu wal baghdha, yaitu permusuhan dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah yang Maha Esa. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, saya akan memohonkan ampunan untukmu dan aku tidak memiliki bagimu dari Allah sesuatu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau kami kembali, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala wujubil wala'i lil mu'minin wa ala tahrimil wala'i lil kafirin, dan para ulama telah bersepakat akan wajibnya memberikan loyalitas kepada orang-orang mukmin, dan bersepakat untuk keharaman memberikan loyalitas kepada orang-orang yang kafir. Ya, inilah tentang makna al-wala dan al-bara. Kemudian al-mabahas tsani, pembahasan yang kedua, mazahirul wala'i al-masyru'i wal wala'il muharrami, bentuk-bentuk wala yang dimasyru', yang disyariatkan, dan juga wala yang diharamkan. Tadi sudah kita jelaskan makna al-wala, yaitu apa?
yaitu kecintaan, pertolongan, kedekatan. Ya, jadi wala itu ada yang dibolehkan dan ada juga yang diharamkan. Inilah pembahasan yang kedua yang dibahas oleh Syekh Abdullah Al-Jibril. Wa fihi matlaban, dalam pembahasan tentang bentuk-bentuk wala yang dibolehkan dan yang diharamkan ini ada 2 poin. Al-matlabul awal mazahirul wala'il masyru'. Poin yang pertama, bentuk-bentuk wala, bentuk-bentuk kecintaan, dukungan dan pertolongan yang dibolehkan kepada sesama mukmin. Hunaka umurun katsiratun tadkhulu fi hadzal wala'il masyru'. Ada perkara yang sangat banyak yang masuk ke dalam wala yang disyariatkan ini. Wa ahammu hazil umur wal mazahir ma yali. Di antara perkara yang paling penting dan bentuk-bentuk wala yang paling penting tersebut adalah yang berikut ini. 1. Mahabbatu jami'il mu'minin, yaitu mencintai seluruh orang-orang mukmin fi jami'il amakin wal azman, di seluruh tempat dan di seluruh masa. Wa min ayyi jinsiyatin kanu, dan dari kebangsaan apapun mereka. Min ajli imanihim wa ta'atihim lillahi ta'ala, karena keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi ada wala atau loyalitas yang yang dimasyru', yang disyariatkan. Di antara loyalitas yang disyariatkan itu adalah mencintai semua orang mukmin di seluruh tempat dan di setiap zaman. Ya, dari kebangsaan apapun dia, dari negara manapun dia, selama dia mukmin, maka wajib untuk memberikan wala, dukungan, bantuan, pertolongan dan kecintaan kepada mereka. Min ajli imanihim, karena keimanan mereka dan karena ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Wa hazil mahabbatu wajibatun ala kulli muslimin, dan kecintaan tersebut adalah wajib atas setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mencintai muslim yang lain, dimanapun dia tinggal, di zaman apapun dia tinggal, dari apapun bangsanya, karena mereka sama-sama beriman dan sama taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, faqad rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada dalam genggaman tangannya, la tadkhulul jannatu hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu di mana jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afshush salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini bentuk wala yang masyru' yang pertama, yaitu mencintai orang-orang mukmin dimanapun dia tinggal, di tempat manapun dia berada, di zaman apapun dia hidup, dari bangsa apapun dia, ya, maka mukmin yang lain wajib mencintai mereka karena keimanan mukmin tersebut kepada Allah Azza wa Jalla dan karena ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hukumnya wajib mencintai mereka. Ya. Wa yanbaghi lil muslimi al-hazaru min mu'adati ahadin minal mu'minin min ajli dunya aw ta'assubin qabaliyyin aw mazhabiyyin aw min ajli musyajaratin hasalat bainahuma. Dan patut bagi seorang muslim untuk menjauh dari apa? Dari memusuhi seseorang dari kaum mukminin. Min ajli dunya, karena urusan dunia, atau ta'assubin qabaliyyin, atau karena fanatik kesukuan, atau mazhabiyyin, atau karena fanatik ya terhadap suatu mazhab. Atau min ajli musyajaratin hasalat bainahuma, atau karena terjadi pertengkaran yang terjadi di antara keduanya. Fa inna mu'adatal mu'minil ladzi huwa min awliya'illahi ta'ala harbun, sesungguhnya telah tersebut dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala qala, bahwa Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Rawahul Bukhari. Ya, seorang mukmin wajib hukumnya memberikan kecintaan, loyalitas, dukungan, pertolongan ya kepada mukmin yang lain dimanapun mukmin tersebut berada, dan pada zaman apapun dia hidup, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, wajib kita mencintai mereka dari bangsa apapun dia, baik dari bangsa Arab, bangsa non-Arab, bangsa barbar, bangsa Amazigh dan seterusnya. Wajib bagi mukmin untuk mencintai mukmin yang lainnya. Kenapa mencintai mereka? Karena keimanan dan ketaatan mukmin tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang muslim dia harus berhati-hati dari sikap memusuhi mukmin karena perkara dunia. Seorang muslim harus berhati-hati agar dia tidak memusuhi seorang mukmin karena perkara dunia, atau karena fanatik terhadap suku, atau karena fanatik terhadap suatu mazhab. Ya, karena dia tidak tidak berasal dari suku kita, maka dia tidak kita cintai meskipun dia seorang mukmin. Ya, ini tidak dibolehkan. Atau karena dia tidak semazhab dengan kita Syafi'i, dia Maliki atau Hambali misalnya, dia tidak semazhab dengan kita, maka kita tidak cintai dia. Ini tidak dibolehkan.
atau karena perkara dunia, mungkin karena bisnis atau sebagainya, lalu terjadi pertengkaran, maka orang mukmin tersebut tidak dicintai. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Karena apa? Karena memusuhi seorang mukmin yang merupakan wali Allah Azza wa Jalla, itu adalah perang terhadap Allah Azza wa Jalla. Memusuhi seorang mukmin yang mukmin tersebut merupakan wali Allah, karena wali Allah itu artinya adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau seseorang memusuhi orang mukmin, di mana mukmin tersebut merupakan wali Allah, karena wali Allah itu maknanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, permusuhan terhadap mukmin tersebut adalah perang terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Siapa yang akan menang, ya, dalam peperangan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bentuk wala, bentuk loyalitas yang disyariatkan yang pertama adalah mencintai orang-orang mukmin. Yang kedua, nusratul muslim li akhihil muslim, pertolongan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Iza zulima, jika ia dizalimi. Jika ada seorang muslim dizalimi, maka muslim yang lain menolongnya. Aw ya'tudi alaihi, atau dia diserang. Kalau ada seorang muslim diserang oleh musuh, maka muslim yang lain wajib membantunya. Fi ayyi makanin, dimanapun tempatnya. Wa min ayyi jinsiyatin kana, dari kebangsaan apapun dia. Wa zalika binusratihi bil yadi wa bil mali wa bil qalami. Menolongnya itu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan harta benda, dengan tulisan, wa bil lisani, dengan ucapan. Fima yahtaju ila nusrati fihi, dalam hal yang diperlukan pertolongan di dalamnya. Jadi bentuk wala atau dukungan yang pertama terhadap muslim yang lain, wala yang kedua terhadap muslim yang lain adalah menolong, ya, seorang muslim, ya, jika dia dizalimi atau diserang, dimanapun muslim tersebut berada, dari bangsa apapun dia, selama dia muslim, maka muslim yang lain wajib untuk menolongnya, baik dengan tangannya kalau dia punya kekuatan, atau dengan harta bendanya kalau dia punya harta benda, atau dengan tulisannya kalau dia seorang penulis misalnya, atau dengan lisannya kalau dia seorang yang bisa menjelaskan dengan lisannya, umpamanya seorang ustaz, seorang kiai, ya, dia wajib menolong muslim yang lain itu sesuai dengan kesanggupan yang ia punya, ya. Faqad thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya telah, ya, sahih sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, rawahul Bukhari, wal amru lil wujub. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Yang menolong orang yang berbuat zalim maksudnya adalah menghentikan dia, menahan tangannya agar dia tidak berbuat zalim. Menolong orang yang menzalimi adalah menolongnya untuk mendapatkan haknya. Ya, wal amru lil wujub, perintah untuk menolong saudara yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi, itu perintahnya adalah perintah untuk yang wajib. Fayajibu 'alal muslimi an yansural muslimin idza tudiya 'alaihim idza tada 'alaihimul a'da. Maka wajib atas seorang muslim untuk menolong muslim-muslim yang lain jika musuh menyerang mereka. Wajib atas seorang muslim untuk menolong muslim-muslim yang lain jika ada musuh yang menyerang mereka. Fa iza tadal kufaru ala baladin min biladil muslimin, jika orang-orang kafir menyerang sebuah negeri dari negeri kaum muslimin, wa ajiza ahluha an saddi udwanihim, dan penghuni negeri tersebut ia lemah untuk menahan serangan mereka, wajib ala man yalihim minal muslimin najdatuhum wad difa'u anhum, maka wajib atas muslim-muslim yang lain yang dekat tempat tinggalnya dari mereka untuk menolong mereka dan membela mereka, mempertahankan mereka, bil amwali wal anfus, baik dengan harta benda maupun dengan diri. Wa kadzalika yajibu 'alal muslim an yu'ina akhahu 'ala akhdhi haqqihi mimman zalamahu. Demikian pula wajib atas seorang muslim untuk menolong saudaranya yang lain untuk mengambil haknya dari orang yang menzaliminya, ya. Maka seorang muslim wajib menolong muslim yang lain. Jika ada orang-orang kafir yang menyerang muslim yang lain, maka muslim yang lain wajib untuk menolongnya. Jika ada orang-orang kafir menyerang sebuah negeri kaum muslimin dan penghuninya tidak mampu untuk menghadang, ya, serangan tersebut, maka orang mukmin yang ada di sekitar negeri kaum muslimin tersebut wajib untuk menolong dan mempertahankan negeri kaum muslimin yang sedang diserang tersebut, baik dengan harta maupun dengan jiwa, dengan jihad. Demikian pula jika ada seorang muslim yang haknya dirampas oleh orang lain, maka orang muslim wajib membela muslim yang dirampas haknya tersebut supaya dia dapat kembali haknya. Wa an yazubba an irdi akhihil muslim, dan wajib atas seorang muslim untuk membela kehormatan saudaranya sesama muslim. Iza tiba, jika dia digibahi, au qudiha fihi, atau dicela, wa huwa yasma'u, sedangkan dia mendengarkan. Di antara bentuk kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lain, dan ini merupakan bentuk wala yang masyhur yang kedua, adalah jika seorang muslim mendengar ada seorang muslim yang lain yang sedang dirusak kehormatannya, ya, digibahi,
disebut-sebut keburukan-keburukannya saat dia tidak ada, atau dirusak ya wibawanya, harga dirinya, dilecehkan ya, dibuat berbagai macam berita-berita bohong tentangnya, sedangkan muslim tersebut mendengar, maka dia wajib ya untuk membela kehormatan muslim yang digibahi atau dijelekkan namanya tersebut. Kama yajibu 'alal muslimi an yudafi'a 'anil muslimin, sebagaimana wajib atas seorang muslim untuk membela kaum muslimin, bilisanihi, dengan lisannya, dengan ucapannya, au qalamihi, atau dengan penanya, indama yaqdahu fihim ahadun, ketika ada seseorang di antara manusia yang mencela seorang muslim, fi kitabin, dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, au ghairihi, atau di tempat yang lain. Wa hadza kulluhu min furudil kifayat, dan semuanya ini hukumnya termasuk ke dalam fardu kifayah. Jika ada seorang muslim ya yang mendengar muslim yang lain dirusak kehormatannya, ya baik muslim yang dirusak kehormatan tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal, misalnya para sahabat ya, dirusak kehormatan para sahabat, dituduh sebagai pembohong, dituduh sebagai penipu, dituduh sebagai pemalsu hadis misalnya, seperti tuduhan-tuduhan kepada Abu Hurairah, dan kita yang mendengar punya kemampuan untuk membantah tuduhan tersebut dengan lisan kita atau dengan pena kita, maka ya tuduhan tersebut harus kita bantah. Misalnya orang mengatakan Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, biasanya orang kalau semakin banyak ucapannya semakin banyak yang lupa. Jadi dia menuduh Abu Hurairah, meragukan Abu Hurairah sebagai seorang perawi hadis Nabi SAW. Ya, mungkin dia lupa, mungkin banyak yang yang dia lupakan dari hadis-hadis dan dia riwayatkan ya. Itu adalah kebohongan dan kita wajib untuk membantah kebohongan tersebut, dan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian bentuk wala yang ketiga yang disyariatkan, musa'adatuhum, yaitu membantu orang-orang muslim, bin nafsi wal mali, dengan diri kita sendiri dan dengan harta, inda tirarihim ila zalika, ketika mereka memerlukan. Ya, di antara wala yang disyariatkan bagi muslim yang lain adalah membantu mereka dengan jiwa kita, dengan harta kita ketika hal tersebut diperlukan. Fayajibu 'alal muslimi an yu'ina akhahul muslima, maka wajib atas seorang muslim untuk membantu muslim yang lain, bi badanihi, dengan fisiknya, dengan tubuhnya, inda tirarihi ila zalika, ketika dia terpaksa untuk membantu muslim yang lain dengan tubuhnya. Fayajibu alaihi masalan iza wajadahu munqati'an fi safarin an yu'inahu bi islahi ma yahtaju ilaihi limuwasalati safarihi, maka wajib atasnya umpamanya jika ia mendapati seseorang yang habis perbekalannya dalam perjalanan, maka wajib atas muslim tersebut untuk menolongnya dengan memperbaiki apa yang ia perlukan ya untuk melanjutkan perjalanannya, wa nahwi zalik, dan yang sejenis dengan itu. Misalnya ada orang yang lewat di kampung kita, dia ingin pergi ke suatu tempat tapi bekalnya habis ketika sampai di kampung kita. Ya, mungkin motornya atau mobilnya rusak. Ya, kalau kita mampu untuk membantu mereka dengan memperbaiki mobilnya, bantu, memperbaiki motornya misalnya, bantu, atau dia enggak ada lagi bekalnya, ya, uangnya misalnya, maka kita bantu. Walam yajid ma ya'kuluhu huwa wa auladuhu, sedangkan dia yang safar tersebut dia tidak mendapati apa yang akan ia makan, apa yang akan dimakan oleh anak-anaknya. Fayajibu 'alal aghniya'i minal muslimin musa'adatuhu, maka wajib atas orang-orang muslim yang kaya membantunya. Wa hadza kulluhu min furudil kifayat, dan ini termasuk ke dalam yang masalah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Fa in lam yujad mimman yastati'u musa'adatuhum illa syakhsun wahidun kana fardu ainin alaihim, jika tidak didapati orang yang bisa membantu mereka kecuali satu orang, maka orang tersebut, hukum membantu musafir tersebut adalah wajib atasnya. Ya, jadi di antara bentuk wala yang masyru' yang disyariatkan terhadap muslim adalah membantu mereka dengan tubuh kita sendiri atau dengan harta kita sendiri. Seperti ada orang yang lewat di kampung kita menjadi jalur yang dilewati oleh para musafir misalnya, kemudian mobilnya rusak, kita bisa memperbaiki, kita bantu, wajib bagi kita untuk membantunya. Atau dia kehabisan bekal, kehabisan makanan, kehabisan minuman, dia kelaparan, begitu juga dengan anak-anaknya dalam mobilnya misalnya. Di situ ada orang muslim yang bisa membantu, maka dia wajib membantu, ya. Dan hukum membantu di situ adalah fardu kifayah. Tetapi jika di kampung tersebut tidak ada yang bisa membantu kecuali satu orang, maka orang tersebut hukum membantu musafir yang kehabisan bekal tersebut adalah wajib atasnya. Kemudian di antara bentuk wala yang masyru' terhadap kaum mukminin juga adalah at-ta'allumu lima yusibuhum minal masaibi wal azab, yaitu merasa sakit ya terhadap musibah-musibah dan gangguan-gangguan yang menimpa kaum mukminin. Wasururu binusrihim, juga merasa gembira dengan pertolongan dengan kemenangan yang mereka peroleh.
wa jami'u ma fihi khairun lahum, dan semua kebaikan yang ada bagi mereka, ya, wa rahmatul lahum, dan kasih sayang terhadap mereka, wa salamatu sadri nahwahum, dan wa salamatu sadri nahwuhum, juga damainya hati kepada mereka, tidak memendam sedikit pun kebencian terhadap mereka. Di antara bentuk wala yang disyariatkan kepada semua muslim adalah kita merasa sakit ketika mereka ditimpa musibah, kita merasa terganggu ketika mereka juga terganggu, kita merasa sedih ketika mereka bersedih, dan juga kita merasa gembira ketika mereka gembira. Ketika ada kaum mukminin di suatu tempat yang menang dalam pertempuran mereka dengan musuh Allah Azza wa Jalla, mereka bergembira, kita pun meskipun tidak ada di situ, kita juga wajib bergembira. Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, mereka sedang ditindas oleh al-Yahud, ya, al-Ghasibun. Maka kita di sini juga wajib untuk merasakan bagaimana derita yang mereka rasakan. Kita wajib bersedih dengan kesedihan mereka alami. Kita wajib membantu mereka. Kita juga bergembira kalau mereka memperoleh pertolongan, ya, memperoleh kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita saling mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita tidak menyimpan sedikit pun kebencian terhadap mereka dalam dada kita. Qala ta'ala fi wasfi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman menjelaskan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Allah, asyidda wa alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka itu para sahabat Nabi SAW, mereka bersifat keras kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara sesama mereka. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah beberapa bentuk wala yang masyru' terhadap kaum muslimin. Sampai di sini kita sampaikan pengajian kita pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.